Hai minasan, konnichiwa. Konkai wa minna no nihongo o benkyou shimasu yo. Hai, kali ini kita akan belajar pola kalimat yang ada di buku Minna no Nihongo. Ya, jadi buku yang digunakan di sini yaitu Minna no Nihongo 1. Ya, jadi ada 2 kan ya buku Minna itu. Nah, ini yang pertamanya, buku satunya dan bab 1. Ya. Hai, ja hajimemashou. Oke, pola kalimat yang pertama di sini ada perkenalan diri, ya, atau dalam bahasa Jepangnya nih jiko shokai, ya, jiko shokai, perkenalan diri. Hai, pertama-tama saat memperkenalkan diri, kita pasti menyebutkan salam, ya, menyebutkan salam. Kalau dalam bahasa Jepangnya itu aisatsu, ya, aisatsu itu salam. Kalau misalnya selamat pagi, ohayo gozaimasu. Selamat siang, konnichiwa. Selamat malam, konbanwa. Nah, di sini contohnya ada ohayo gozaimasu, selamat pagi. Hai, kita langsung saja ya memperkenalkan diri. Ohayo gozaimasu, watashi wa Wike desu. Watashi wa Kiyoshi desu. Bandung kara kimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Hai, contohnya seperti itu minasan. Kita artikan satu-satu ya. Yang pertama tadi ada salam, ohayo gozaimasu, selamat pagi. Lalu di kalimat kedua, watashi wa Wike desu. Watashi itu artinya saya. Dan wa di situ sebagai partikel ya. Sensei diwarnain kuning biar minasang ingat gitu ya. Yang warna kuning di situ maksudnya partikel. Hai, watashi wa Wike desu. Hai, minasang sebutkan nama minasang siapa. Jangan lupa di terakhirnya menggunakan des. Hai, kalimat ketiga, watashi wa Kiyoshi desu. Nah, ini watashinya bisa dipakai, bisa enggak, karena sebelumnya sudah menerangkan saya Wike. Ya, jadi yang kalimat keduanya lagi sayanya bisa dihilangkan. Kiyoshi desu. Kiyoshi itu guru, ya, guru atau dosen. Hai, di sini minasang bisa menyebutkan pekerjaan minasang atau status minasang. Ya, misalnya kalau pekerjaannya dokter, berarti isha. Isha desu. Kalau misalnya pelajar, berarti gakusei. Gakusei desu. Hai, lalu kalimat keempat, Bandung kara kimashita. Ya, di sini menyebutkan asal. Sensei berasal dari Bandung. Bahasa Jepang ini Bandung, ya. Bandung kara kimashita. Saya berasal dari Bandung. Ya, kara di sini artinya dari, dan kimashita di sini dari kimas atau kuru. Ya, kalau bahasa kamusnya itu, kata kerja kamusnya itu kuru artinya datang. Jadi maksudnya saya berasal dari Bandung. Bandung kara kimashita. Hai, untuk di kalimat terakhirnya ada kalimat dozo yoroshiku onegai shimasu. Nah, ini artinya mohon bantuannya. Jadi kalau di budaya Jepang itu pakainya dozo yoroshiku onegai shimasu, mohon bantuannya. Kalau di Indonesia kan lebih seringnya itu senang berkenalan dengan Anda, gitu ya. Tapi kalau di Jepang ini harus ya minasang wajib mengucapkan dozo yoroshiku onegai shimasu di akhir perkenalan. Hai, selanjutnya pola kalimat kedua. Di sini minasang sudah mulai membuat kalimat sendiri ya. Untuk kalimat ini rumusnya KB1 wa KB2 des. KB di sini kata benda. Jadi kata benda 1 partikel wa, kata benda 2 des. Kata benda 1 ini bisa diisi watashi, anata, nama orang ya. Watashi itu saya, anata itu Anda, nama orang ya, nama orang misalnya Yamada ya, Karina dan lain-lain. Hai, kata benda 2 di sini bisa diisi dengan nama, pekerjaan, warga negara. Oke, kita masuk ke contoh kalimat. Ya, di sini kan rumusnya KB1 wa KB2 des. KB1-nya di sini watashi. Watashi wa Wike desu. Nah, ya, Wike. Ya, jadi kata benda 2-nya ini bisa diisi dengan nama ya. Nama sendiri ya, seperti watashi wa Wike desu. Saya Wike. Watashi wa Indonesia jin desu. Saya orang Indonesia. Atau saya berkewarganegaraan berkewarganegaraan Indonesia ya, atau orang Indonesia lah ya. Saya orang Indonesia.
Hai. Jadi yang kata benda duanya ini bisa diisi dengan warga negara. Ya, watashi wa Indonesia jin desu. Hai, jangan lupa pakai jinnya ya. Jadi kalau Indonesia kan itu negaranya ya. Jadi kalau orang Indonesia harus pakai jinnya. Indonesia jin. Hai, selanjutnya contoh yang kedua. Di sini tidak pakai watashi tapi pakai nama orang ya. Misalnya ada Yamada. Yamada sang. Hai, untuk menyebutkan nama orang ya biar sopan harus pakai sang ya. Yamada sang wa Isha desu. Hai, Isha itu dokter. Hai, jadi katanya Yamada ini adalah dokter ya. Yamada adalah seorang dokter. Yamada sang wa Nihonjin desu. Yamada sang orang Jepang. Hai, Nihonjin itu orang Jepang. Sekali lagi ya. Yamada sang wa Isha desu. Yamada sang wa Nihonjin desu. Hai, contohnya seperti itu. Selanjutnya minasang coba buat kalimat sendiri ya, menggunakan watashi dan nama orang. Hai, selanjutnya pola kalimat 3. Pola kalimat ketiga di sini kita belajar tentang kalimat negatif ya. Hai, jadi rumusnya kata benda 1 wa, kata benda 2 ja arimaseng atau dewa arimaseng. Hai, minasang bisa pilih salah satu aja ya. Mau pakai ja arimaseng atau dewa arimaseng. Artinya yaitu bukan. Ya, di sini kata benda satunya masih sama diisi dengan watashi, anata, nama orang. Dan kata benda duanya diisi dengan nama, pekerjaan, warga negara. Hai, kita masuk ke contoh kalimat. Contohnya, watashi wa karinaja arimaseng. Watashi wa karinaja arimaseng. Saya bukan Karina. Ya, artinya. Oke, kalimat yang kedua. Watashi wa gakusei ja arimaseng. Watashi wa gakusei ja arimaseng. Saya bukan pelajar. Gakusei itu pelajar, ya. Saya bukan pelajar. Hai, selanjutnya di sini bukan pakai watashi tapi pakai Yamada, ya. Hai, diingat kata benda 1 ini bisa watashi, anata, nama orang ya. Hai. Tapi kalau misalnya sudah menyebutkan nama orang di kata benda 2-nya jangan nama orang lagi ya. Misalnya Yamada sang wa karinaja arimaseng. Nah, itu kan pasti sudah pasti ya kalimatnya. Yamada bukan Karina gitu. Jadi kalimat kata benda yang keduanya ini cari yang lain ya. Contohnya seperti ini. Yamada sang wa Indonesia jinja arimaseng. Yamada sang wa Indonesia jinja arimaseng. Yamada bukan orang Indonesia. Hai, nah ketika menyebutkan kewarganegaraan ya kadang suka banyak yang lupa menaruh jinnya ya. Jadi langsung Indonesia aja arimaseng. Hati-hati ya, harus pakai jin, bukan orang Indonesia. Yamada sang wa Indonesia jinja arimaseng. Yamada bukan orang Indonesia. Hai, untuk part satunya seperti ini ya. Jadi di bab 1 ini ada 2 bagian. Hai, part 1 dan part 2. Jadi part satunya sampai sini. Semoga bisa dipahami ya minasang. Dibikin contoh kalimatnya jangan lupa. Hai, jamata.